Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, serta saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kepada yang terhormat Bapak Abdullah SE MPDI selaku bimbingan bahasa Indonesia. Pada kesempatan pada kali ini saya ingin menyampaikan cerita singkat mengenai ikhlas. Ikhlas adalah segala sesuatu yang dilakukan tanpa meminta apapun. Dalam agama Islam, ikhlas ialah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hal ibadah. Ikhlas melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji atau ingin dilihat soleh, tetapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanyalah diperintah untuk menyembah Allah dalam ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan melaksanakan sholat dan menunaikan rezeki, dan itu agama yang lurus. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab setiap amalan yang kita buat tanpa disadari dengan keikhlasan, maka dipandang tidak sah dalam hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian kita memahami tentang pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Maka latihlah hati kita untuk selalu ikhlas dalam melakukan apapun. Cukup sekian yang saya sampaikan mengenai ikhlas. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bullying adalah suatu tindakan mengintimidasi yang memaksa seseorang yang lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka, dengan maksud membahayakan fisik maupun mental melalui pelecehan dan penyerangan. Sekolah menjadi salah satu tempat di mana sering terjadi bullying. Bullying yang terjadi di sekolah biasanya berbentuk pelecehan verbal yang berupa ejekan maupun godaan. Pelaku bullying melakukan aksi tersebut untuk mendapatkan perhatian orang tua dan teman sebayanya.
Lantas, bagaimana cara kita menanggapi bullying tersebut? Oleh karena itu, marilah kita tanam di diri kita masing-masing untuk berhenti mencari kesalahan orang lain. Jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Ingat, kita belum tentu baik dari orang yang kita bully. Percayalah bahwa kita bisa menghapuskan bullying. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pendidikan nasional. Kita mengembangkan pelajar berbudaya dan berkarakter dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ancaman bagi pelajar kita makin nyata dan kompleks. Kekerasan berupa bullying dan tawuran, nafsa, free sex, ekstremisme, serta beragam tindak kriminalitas lainnya. Mari peduli dan cegah. Bullying. Apa bullying itu? Bullying adalah tindakan satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan. Biasanya berulang kali dan dilakukan dengan perasaan senang. Kekerasan fisik saja? Tidak. Bullying secara verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan sosial budaya atau sara, dan sosial ekonomi. Bullying secara fisik dapat berupa memukuli, menendang, menampar, mencekik, atau merusak serta menghancurkan barang-barang milik korban. Bullying secara relasional melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Apakah bullying cuma terjadi di dunia nyata? Tidak. Ada pula di dunia maya, yaitu cyberbullying. Cyberbullying atau bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Bullying tidak hanya antar siswa, tapi bisa juga dilakukan oleh siswa kepada guru atau tenaga kependidikan lainnya sebagai korbannya. Atau sebaliknya, oleh guru atau tenaga kependidikan lainnya kepada siswa sebagai korbannya. Dari 2011 sampai Agustus 2014, KPAI mencatat 369 pengaduan terkait masalah tersebut. Antara tahun 2002 sampai 2005, telah terjadi 30 kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri menimpa korban bullying dengan rentang usia antara 6 sampai 15 tahun. Sekolah di Indonesia darurat bullying. Setidaknya 50% bullying terjadi di dalam ruang kelas. Sekitar 60% dibully karena kekurangan fisik. Sekitar 80% menonton, menyoraki, atau bahkan ikut membuli. Hanya sekitar 20% yang membela bila ada kawan yang dibuli. Apa saja gejala yang bisa terdapat pada pelajar yang menjadi korban bullying? Menganggap sekolah sebagai tempat yang tidak menyenangkan dan cenderung enggan ke sekolah, mengalami penurunan nilai dan prestasi belajar, sering terdapat barang miliknya rusak atau hilang, cenderung sulit untuk berteman dengan teman baru, memiliki tanda fisik seperti memar atau luka. 90% siswa yang dibully menjadi cemas dan ketakutan, serta tidak konsentrasi belajar. Lalu apa yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku bullying? Faktor diri. Krisis identitas dan kontrol diri lemah. Faktor keluarga. Anak-anak yang terbiasa mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya, tanpa sadar dia akan meniru dan menerapkan sikap kasar dalam perilakunya sehari-hari. Faktor lingkungan. Budaya kekerasan dalam kelompok pergaulan. Pengaruh terpaan kekerasan melalui film, games, dan sebagainya. Mari bersama-sama mencegah bullying dengan cara mengamalkan ajaran agama, aktif dalam kegiatan-kegiatan positif, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler,
menumbuhkan budaya anti kekerasan di lingkungan pergaulan, dan mengembangkannya melalui keteladanan. Mari bersama mencegah bullying, dimanapun, oleh siapapun, dan kepada siapapun.